Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Heri Trianto bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang sore hari ini yang akan membahas mengenai peluncuran buku pedoman perubahan perilaku penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Para pemirsa, hasil survei Badan Pusat Statistik pada periode 7 sampai 14 September menunjukkan masih adanya 17% responden yang yakin atau sangat yakin dirinya tidak akan tertular COVID-19. Hal ini tentu berdampak pada pengabaian protokol kesehatan 3M. Untuk itulah bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 sebagai ujung tombak dalam perlawanan terhadap COVID-19 meluncurkan buku pedoman perilaku penanganan COVID-19 yang menyajikan konsep dasar perubahan perilaku, strategi, dan sasaran perubahan perilaku serta organisasi pelaksana pendukungnya. Tentunya Satgas Penanganan COVID-19 juga tidak dapat bergerak sendiri. Diperlukan kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, media, juga masyarakat, serta pelaku usaha dan akademisi untuk bisa mensukseskan perubahan perilaku di masyarakat. Lalu bagaimana agar program perubahan perilaku ini bisa berjalan sukses? Mari kita saksikan dalam talkshow berikut peluncuran buku pedoman perubahan perilaku penanganan COVID-19. Nah, bagaimana dengan daerah lainnya menangani perubahan perilaku? Di studio sekarang telah hadir bersama kita Ibu Wali Kota Tangerang Selatan dan juga Dr. Sony Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat sore Bu Airin. Pak Sony, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Tapi kami juga akan sapa dulu ini para pembicara yang lainnya yang sudah bergabung dengan Zoom. Itu ada Pak Lili Kurniawan, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan di BNPB yang ada di Geraha BNPB yang beda ruang. Selamat sore Pak Lili. Selamat sore Mas Heri, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak Lili ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, para pemirsa semuanya, selain di kita juga bergabung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Heru Cahyono. Beliau mau saya sapa tapi sepertinya masih belum di tempat. Tetapi kita akan segera mulai diskusi ini sambil menunggu Pak Heru. Sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah disinfeksi dengan baik dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Jadi jaga jarak kami 1,5 meter. Talkshow ini juga memperlihatkan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Bu Airin. Pak Sony, kejauhan. Baik, untuk sesi pertama saya coba ngobrol dulu dengan Pak Sony. Buku pedoman perubahan perilaku ini saya tahu sudah disusun cukup lama. Mungkin Pak Sony bisa menceritakan dengan singkat apa dan bagaimana dan apa manfaat buku pedoman ini bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi terima kasih Pak Heri. Jadi intinya waktu pertama kali saya diminta bergabung ke Satgas, kami menyusun strateginya. Lalu kemudian ternyata ketika pembahasan dengan tim pakar, ya para pakar, persepsi kita tentang perubahan perilaku itu macam-macam, ya. Jadi di tim pakar sendiri punya persepsi sendiri-sendiri. Bayangkan di masyarakat. Lalu kami juga berpikir bahwa persepsi perubahan perilaku ini harus sama, terutama antar pengambil kebijakan. Oleh karenanya setelah strategi disusun dengan baik, kita sudah jelas apa itu perubahan perilaku yang kita inginkan. Maka kita berkesimpulan kita perlu menyusun sebuah buku pedoman perubahan perilaku. Nah, di dalam buku pedoman perubahan perilaku ini sebenarnya kita menjelaskan apa sih perubahan perilaku yang diharapkan. Jadi perubahan perilaku yang diharapkan, kenapa perubahan perilaku itu diharapkan?
apa dampaknya kalau perubahan perilaku itu terjadi, lalu kemudian juga apa prasyarat terjadinya perubahan perilaku dan seterusnya. Nah, perubahan perilaku yang kita harapkan jelas, kepatuhan total terhadap protokol kesehatan. 3M adalah vaksin yang terbaik saat ini. Nah, kemudian kami menyusun ada ahli dokter di situ, ada ahli kesehatan masyarakat, lalu kemudian ikut nimbrung di situ psikolog, sosiolog, antropolog, bahkan ahli bahasa. Profesor bahasa kami libatkan karena ternyata gini, bagaimanapun juga bahasa itu sangat penting menjadi media komunikasi, orang menjadi paham ketika disampaikan dengan bahasa yang tepat. Lalu kami juga berdiskusi dengan teman dari lintas jurusan, kemudian juga minta masukan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Pak Doni sendiri sebagai ketua Satgas memberikan banyak sekali coretan ya, masukan terhadap buku pedoman ini. Lalu kemudian juga atas arahan beliau akhirnya 2 hari yang lalu selesai buku ini. 2 hari yang lalu selesai dengan coretan masih ya. Kami kumpul seluruh ketua bidang, kan ada Pak Heri juga termasuk koordinator tim pakar. Lalu kemudian kita bahas lagi. Lalu dari situ ada coretan-coretan kecil yang perlu diperbaiki dan kemarin malam baru selesai semuanya. Jadi buku ini sudah siap diedarkan yang kemudian menjadi pedoman ya bagi kita semua para pengambil keputusan. Ya, gitu. Betul. Baik, saya mau tanya ke Bu Airin gitu. Bu Airin, selama 7 bulan kita melewati COVID-19 ini, mungkin bisa cerita apa yang dialami gitu, hambatan-hambatan mungkin atau kejadian-kejadian yang dialami dalam mensosialisasikan perubahan perilaku kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, pada intinya bahwa bagaimana saya sangat berharap dan belajar dari pengalaman 7 bulan lebih saya menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada keseimbangan antara hulu dan hilir. Di hulu dalam arti kedisiplinan dari masyarakat dan meyakini bahwa seharusnya protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat itu menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan. Tidak lagi menjadi sebuah keharusan dan kewajiban karena undang-undang menyuruh, aturan menyuruh, atau misalnya karena ada Satpol PP, ada polisi, ada tentara yang melakukan razia baru pada pakai masker atau misalnya jaga jarak dan yang lainnya. Tapi kalau itu dirasa sudah menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan, ada tidak ada maka kita akan otomatis melakukan hal tersebut. Jadi saya yakin betul apa yang Pak Sony sampaikan, Pak, perubahan pola perilaku adalah vaksin yang terbaik. Vaksin yang terbaik bagaimana kita mendorong masyarakat bahwa pola perilaku protokol kesehatan adalah sebuah kebutuhan dan kebiasaan. Jadi kalau kita tahu kita butuh minum, mau haus kita harus minum, maka biar kita nggak kena COVID, maka protokol kesehatan wajib dijalankan, disiplin kesehatan. Nah, agar protokol kesehatan ini tersosialisasi dengan efektif, sejauh mana kemudian diperlukan pedoman semacam buku yang kemudian dengan satu pesan tunggal sehingga bisa dilaksanakan dengan benar yang pada ujungnya adalah efektif dan efisien dalam mendorong masyarakat untuk berubah. 7 bulan saya ketemu dengan masyarakat langsung, saya melihat contoh di Tangerang Selatan, sebetulnya Pak Sony izin, masyarakat sudah tahu kok Pak, untuk 3M ini seperti apa, pola perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa, atau misalnya menuju tatanan hidup baru itu seperti apa, cuman tinggal sekarang ini bagaimana apa yang kita tahu kita jalankan menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Ini PR yang paling berat sebetulnya di lapangan, agar masyarakat bisa menjadi kebutuhan dan kebiasaan terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan buku yang disampaikan oleh Pak Sony yang disusun, ini pun mempermudah masyarakat karena misalnya ada yang masih debatable, nggak usah Bu, nggak usah pakai masker, yang pakai masker nanti aja yang sakit, yang positif. Padahal di satu sisi penggunaan masker itu kan untuk menjaga diri kita terhadap orang jika kita ketemu ternyata yang OTG, karena sekarang ini kan banyak yang OTG. Ternyata OTG itu nggak pakai masker, kalau kita pakai masker minimal kan kita tidak akan terkena. Atau misalnya kita menyadari walaupun kita belum dites swab atau belum di rapid, tapi bahwa kita sadar bahwa kita OTG, kita sadar bahwa orang-orang yang akan kita sayangi bisa jadi terkena dari diri kita yang akhirnya kasihan orang-orang yang kita sayangi. Maka oleh karena itu pakailah masker. Nah itu kan udah jadi pola perilaku kebutuhan dan kebiasaan. Ini yang PR yang terpenting sekarang ini adalah kepada masyarakat, meyakinkan dan mendorong masyarakat bahwa protokol kesehatan adalah sebuah kebutuhan dan kebiasaan. Ya, jadi tahu kemudian juga mau melakukannya, kira-kira seperti itu. Baik, para pemirsa sekalian, saya akan coba hubungi Bapak Dr. Joni
Wahyu Hadi, Ketua Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Pak Joni, selamat sore Pak. Dengar suara saya kan? Oh, dengar. Iya, baik Pak. Bapak mungkin mulai bisa menceritakan bagaimana Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang belakangan banyak dibicarakan karena sukses menekan penularan. Nah, Bapak mungkin bisa cerita apa yang terjadi di Jawa Timur dan perubahan-perubahan perilaku apa yang sudah terjadi juga di sana. Silakan Pak Joni. Iya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bapak Sekda masih dipanggil Ibu Gubernur, sehingga saya mewakili di sini. Kita lagi berkumpul Ibu Kepala Dinas, kemudian Bapak Ketua Tracing Pak Dr. Kohar, kemudian Pak Direktur Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Menur Dr. Ilham, Pak Budi dari Satpol PP, kemudian kawan-kawan yang lain Pak Slamet, Pak Budi, kemudian ada kawan-kawan yang lain juga di sini. Saya sedikit mau cerita tentang Jawa Timur, mewakili Ibu Gubernur. Jadi pada bulan Maret itu, sejak Bapak Presiden mengumumkan ada 2 pasien, Ibu Gubernur langsung membentuk tim waktu itu. Langsung, padahal di Jawa Timur belum ada kasus. Jadi membentuk timnya itu terdiri dari 4 gugus, subgugus, yaitu tim tracing dipimpin oleh Dr. Kohar, kemudian tim kuratif saya, kemudian tim promotif Bapak Suban waktu itu Kepala BNP, ya, BPPD maaf, kemudian tim Social Safety Network langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Jadi 4 tim ini terus bekerja. Waktu itu ketua timnya adalah Bapak Sekda. Kemudian ada perubahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, harus Ibu Gubernur sendiri sebagai ketua gugus tugas kemudian berubah. Nah pada saat itu konsep yang ada adalah yang sakit pakai masker waktu itu ya. Yang sakit pakai masker, yang tidak sakit tidak pakai masker. Waktu itu. Itu dari Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan. Jadi di Jawa Timur juga itu. Ya, nanti kalau ada yang sakit pakai masker. Sehingga nilai yang sakit pakai masker itu sudah mendarah daging waktu Maret sampai April itu ya. Yang kita tahu sebetulnya konsep itu yang harus merubahnya agak susah. Kemudian dengan berjalannya waktu, maka 1, 2, 3 case mulai ada. Kemudian pada bulan Mei, Juni itu terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Ya dari Jakarta, dari Bali, case itu kita lakukan tracing, ya, kita lakukan testing, kita membentuk suatu network rumah sakit rujukan pada awalnya 44 rumah sakit rujukan yang bisa merawat, kemudian berkembang terus sampai bulan Juli itu 127 rumah sakit. Kami membuat rumah sakit lapangan, ya, tujuan kami adalah untuk merawat pasien-pasien yang ringan dan yang positif isolasi. Isolasi yang di rumahnya tidak representatif. Kemudian dengan berkembangnya waktu kita mengembangkan rumah sakit rujukan dibantu oleh Kementerian Kesehatan, donatur dan lain-lain untuk pengadaan alkes, kemudian juga untuk pengadaan screening. Yang tidak kalah pentingnya adalah upaya preventif, promotif, itu dilakukan oleh Pak Budi, ada beliau di sana, oleh kawan-kawan dari kepolisian, dari TNI, dari Armada Timur, jadi Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, hampir tiap hari kumpul di Gerahadi kalau malam, kemudian baik, siang Pak Joni, mungkin Pak Joni lebih cerita apa perubahan-perubahan yang terjadi dalam periode tadi terjadi di Jawa Timur sehingga pada seminggu terakhir ini penularannya cukup bisa ditekan. Ya, saya berikan waktu 2 menit karena waktu kita terbatas. Habis ini, habis itu dengan berjalannya waktu kasusnya menjadi tinggi. Kemudian dari yang sedang kita lakukan itu, case-nya tetap tinggi, kematian tetap tinggi, rumah sakit juga demikian, terjadi overload. Ternyata kita semuanya di bawah pimpinan Ibu Gubernur menyimpulkan bahwa yang penting adalah mencegah orang tidak sakit. Mencegah orang tidak sakit itu lebih penting. Sehingga
penegakan protokol kesehatan itu menjadi prioritas. Untuk bisa ditegakkan maka harus ada peraturannya. Atas ide dari Bapak Kapolda waktu itu, Bapak Pangdam, kemudian mendekati ke DPR untuk membuat perda. Jadi perda di Jawa Timur untuk penegakan protokol kesehatan ini mungkin yang pertama di Indonesia. Ya. Pertama kali ya. Ada perdanya, kemudian dari tentara, dari Satpol PP, dari kepolisian melakukan operasi justisi besar-besaran. Operasi besar-besaran inilah untuk menegakkan protokol kesehatan. Kami juga komunikasi dengan FKM untuk melakukan survei, ya, survei tentang ketaatan terhadap protokol kesehatan. Ternyata naik terus. Kami di Rumah Sakit Besar di Sutomo sendiri juga melakukan survei. Tadi Bu Arin sudah sampaikan, survei kami sampai hari ini 4 bulan di Sutomo terus-menerus terhadap pasien, keluarga pasien, dan orang sekitarnya menunjukkan pengetahuan mereka tentang COVID cukup baik. Kemudian perilaku mereka baik, tetapi ternyata dalam implementasinya tidak selalu baik. Jadi ini menarik ini, perubahan perilaku terhadap ketaatan terhadap protokol kesehatan ini ternyata tidak hanya cukup tahu, mengerti, tidak. Ya. Maka penegakan protokol kesehatan yang dilakukan secara masif di Jawa Timur setiap hari, pagi, siang, sore, malam, ini yang menyebabkan semuanya menurun. Baik Pak Joni, saya coba nanti kita eksplor dengan tanya jawab. Saya coba ke Pak Lili yang di sini, Pak Deputi Pencegahan dari BNPB. Selamat sore Pak Lili. Pak Lili mungkin bisa jelaskan apa kira-kira relevansi dari adanya buku pedoman ini terhadap upaya pencegahan bencana, dan apalagi dalam situasi perubahan cuaca yang sekarang di mana bencana alam ini akan kemungkinan terjadi, dan bagaimana caranya agar dengan pedoman perilaku yang cukup kuat, dengan tegas misalnya, dengan spesifik, itu tidak terjadi penularan di daerah bencana alam. Oke, selamat sore Mas Heri. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Jawa Timur, yang pada minggu-minggu ini sudah nggak ada lagi kabupaten kota yang masuk zona merah begitu, tapi masih banyak yang oranye yang kita harapkan bisa dipertahankan. Kemudian terkait dengan launching dari buku ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu bagi kita semua. Bagaimana kita harus punya satu acuan yang sama begitu, karena kita tahu mengenai COVID-19 ini dari mulai bulan Maret sampai sekarang, ini berapa kali ada perubahan-perubahan. Tadi juga sudah disampaikan, awalnya kita ingat pada saat kita di gugus tugas menggunakan masker begitu, ternyata ketemu dengan pejabat WHO, kita ditegur. Pak Kepala, Pak Ketua gugus tugas ditegur, tidak boleh pakai masker, katanya masker itu untuk yang sakit begitu. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, ini perubahan-perubahan seperti itu ini terjadi. Kemudian juga kita masih melihat masing-masing organisasi, lembaga itu membuat buku acuan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing agak berbeda satu dengan yang lain pemahamannya. Pada saat sosialisasi di masyarakat dibuat bingung untuk ini. Maka ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, buku ini bisa acuan dari kita semua, dari Sabang sampai Merauke begitu, termasuk kami yang ada di BNPB. Kita sekarang sudah masuk di musim penghujan di beberapa tempat, bahkan BMKG mengatakan sudah masuk di fenomena La Nina, di mana curah hujan 40% lebih banyak dibanding yang biasa. Dan di beberapa daerah sudah mulai terjadi bencana, sehingga BNPB mengirimkan surat ke semua kepala daerah untuk kemudian melakukan kesiapsiagaan. Di antaranya adalah mempersiapkan tempat-tempat evakuasi yang berbasis pada protokol kesehatan. Sehingga dengan adanya buku ini, maka harapannya akan kita sampaikan ke semua daerah agar tempat evakuasi yang mereka siapkan sudah mengikuti protokol kesehatan, dan juga harapannya adalah perubahan perilaku terjadi pada saat mereka berkumpul di tempat-tempat evakuasi untuk bencana. Saya kira itu Mas Heri. Ya, jadi Pak Soni, saya sebelum ke Bu Airin, di sini juga di pedoman ini juga akan diatur protokol-protokol kesehatan di
di berbagai komunitas juga ya? Tidak secara detail karena nanti ada pedoman yang bisa diacu berikutnya. Kami sudah siapkan beberapa pedoman, tapi pedoman ini intinya perubahan perilaku apa yang diharapkan, mengenali COVID-19 itu seperti apa, kenapa pakai masker itu menjadi penting, bagaimana cara memakai masker, melepas masker, dan seterusnya. Jadi tadi kan Pak Lili udah jelaskan, sebetulnya di awal-awal Pak Lili ini yang paling aktif untuk mendorong perubahan perilaku ini. Jadi ada beberapa contoh dari bisa diperlihatkan buku. Dong bukunya ke pemirsa dong. Oh iya, ini bukunya, covernya ini untuk menentukan gambar atau tokohnya saja kami melakukan polling nih Bu Airin dengan suara 5.876 dan ini terpilih sekitar 36% dari 4 gambar yang kami sampaikan. Nah di dalam ini ada beberapa. Nanti Bu Airin jadi orang pertama ini yang menerima buku secara langsung. Terima kasih, Pak. Intinya di awal dijelaskan, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, kenali dirimu itu apa? Terus kemudian kenali musuhmu itu apa? Kenali medan perangmu itu apa? 1000 kali berperang, 1000 kali menang. Lalu kemudian kita ada di awal ini perubahan perilaku dengan menjalankan wajib iman, aman, dan imun. Nah, iman tentunya sesuai agama dan kepercayaan. Aman itu adalah melaksanakan 3M protokol kesehatan. Imun itu tadi ya, bagaimana menjaga imunitas tubuh kita, tidak panik, hati gembira, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan seterusnya. Nah di dalam ini kami berusaha dengan bahasa yang sangat sederhana. Mungkin Bu Airin sudah sempat melihat, berusaha dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa virus ini menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Ya, dibawa oleh manusia bukan hewan dan dapat menjadi silent killer atau pembunuh diam-diam karena banyak sekali orang tanpa gejala lalu kemudian dia membawa virus dan menularkannya pada mereka yang berisiko tinggi. Jadi Pak Sony bisa ditahan dulu penjelasannya, nanti dijelaskan dibagikan aja ya buku pedoman ini. Ya, saya ada pertanyaan juga untuk Bu Airin, kira-kira buat pesan kepada masyarakat yang bisa disampaikan dalam mematuhi protokol kesehatan itu apa yang harus masyarakat lakukan? Ya, pertama terima kasih tentunya kepada BNPB, Pak Sony dan semuanya yang sudah menyusun dengan tata kata kalimat yang mudah dibaca dan harusnya dipercaya oleh masyarakat. Tidak ada lagi debatable persoalan mengenai disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan saya hanya menyampaikan bahwa sehat itu tanggung jawab ada di dalam diri kita masing-masing, dan di dalam diri kita masing-masing ada tanggung jawab sehat untuk orang lain, karena jangan sampai manakala kita yang OTG menularkan kepada orang yang kita sayangi atau orang yang kita temui. Maka oleh karena itu pakailah dan disiplinlah terhadap protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat. Dan anggap saja orang yang kita ketemu itu adalah OTG, Pak Sony. Jadi udah otomatis kalau kita melihat di sekeliling kita nih OTG, pasti saya meyakini kita akan berdisiplin terhadap protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Airin, tapi tanpa terasa kita sudah waktu kita yang sangat terbatas sehingga kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang pedoman perubahan perilaku ini di lain waktu. Saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua.